Adab yang ke-8. Untuk masalah adab yang ke-8 ini, adab bermajlis, ada 8 poin yang perlu disampaikan di sini yang sudah disampaikan oleh beliau. Pertama, poin pertama, idzan tahaita ila majlisin fasallim. Apabila engkau sampai di satu majlis, maka ucapkanlah salam. Ya, ini jadi tetap sunnahnya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ini yang pertama, sebagaimana adab salam yang sudah kita sampaikan. Wajlis haitsu yantahil majlis, ya. Dan duduklah di tempat yang ada yang kosong di majlis tersebut, ya. Orang-orang dahulu atau kebiasaan orang Arab kalau duduk itu berkerumun, ya. Anggap saja kalau di halaqah, ya, semuanya berarti menyatu di situ. Ketika sampai yang tersedia yang paling belakang, ya sudah duduk di situ. Tidak perlu ngelangkahin orang-orang kemudian duduk paling depan, ya. Tapi kalau kebiasaan dari mereka atau sekarang ini banyak orang tercerai-berai. Ya, contohnya kalau di sini kan berarti masih memungkinkan untuk masuk kemana-mana kan dari tempat-tempat yang kosong. Ya, kalau seandainya bersatu, maka orang yang paling datang pasti duduknya paling belakang. Kalau ada tempat di depan, ya tidak mengapa dia duduk di situ. Ya, selama memang masih memungkinkan untuk duduk di tempat tersebut. Ya, jadi ini adab yang kedua atau permasalahan yang kedua. Ini kalau di majlis. Dan majlis ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada bermajlis ini tidak khusus untuk majlis ilmu, majlis apa saja. Majlis itu kan tempat duduk, tempat perkumpulan duduk-duduk, ya, mencakup urusan dunia ataupun akhirat. Ya, kemudian wala tajlis baina syamsi wadhil. Ini termasuk adab bermajlis, adab duduk, ya. Dan janganlah engkau duduk di antara matahari dan naungan. Maksudnya sebagian dari badan kita terkena matahari, terkena terik, sebagian yang lain di tempat yang teduh. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah majlis syaitan, tempat duduknya setan. Itu adalah tempat duduknya setan. Sebagian yang lain mengatakan hadis-hadis yang ada itu hadis yang tidak sahih, ya. Yang jelas adalah ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya maksudnya? Antum di pantai atau di mana ketika duduk di bawah pohon ada teri, ya, pindah geser, ya. Jangan sebagian terkena teri, sebagian tidak. Kecuali dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi antum. Contohnya di mana? Di mobil, benar. Antum nyupir, ya tidak bisa antum geser ke belakang. Atraksi malah nanti, ya. Hatta mobil Tesla, ya. Tesla, ya. Hatta mobil Tesla, bener kan? Hatta mobil Tesla yang katanya ada sensor untuk apa istilahnya, Pak? Untuk apa, Pak? Sopir ini otomatik, sopir otomatis tetap bukan berarti boleh ditinggalkan begitu saja. Maka itu kapan hari sempat baca berita juga tentang itu, ya, terbakar mobilnya, kecelakaan, ditinggal tidur semuanya atau bagaimana. Ya tetap harus ada orang di situ, ya. Jadi dia bisa otomatis kesana kemari, tapi tetap tidak ditinggalkan tempatnya. Terlepas dari itu, ya, di sini, ya, yang dilarang adalah duduk di antara terik dan tempat teduh, ya. Insyaallah jelas. Kemudian wala tufariq baina tsnaini. Poin yang keempat. Dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang illa bi'idznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Ketika ada dua orang duduk berdekatan, ya, maka jangan dipisahkan. Ya, kecuali kalau dengan izin dari keduanya. Ya, bisa jadi keduanya memang penting sedang membahas sesuatu atau apa lagi, ya, ingin berdekatan di situ, maka tidak etis kecuali kalau didahului dengan izin, ya. Kecuali kalau memang di tempat-tempat yang memang di situ ada kursi, ya, contohnya
Antum nunggu di rumah sakit kemudian ada orang ngobrol tengahnya kursi kosong, ya tidak mengapa duduk di situ, ya. Tapi kalau orang rapat berdekatan kemudian ada sedikit lah, ada space mungkin, minta izin, saya duduk tengah ya. Jadi intinya minta izin. Intinya minta izin. Nah, ini adab Islam bagaimana memperhatikan hal-hal semacam ini, ya. Subhanallah. Wala tuqim ahadan min majlisihi, dan tidak boleh engkau menyuruh orang lain untuk bangun pindah dari tempat duduknya, kecuali kalau dengan izin, ya. Kecuali kalau mungkin ada hal yang alasan yang benar-benar syar'i, ya. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan untuk nyuruh kemudian nyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya tersebut. Rasul mengatakan la yuqimur rajula min majlisi tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ, ya. Hatta itu syabab, ya, hatta orang anak-anak, ya. Kalau itu haknya, dia pertama datang ke situ, itu haknya. Kaidahnya man sabaqa ila mubah bahwa ahaqqu bihi. Ini kaidah. Siapa yang mendahului orang lain dalam perkara yang mubah, maka dia lebih berhak kepada yang mubah tersebut daripada orang lain, ya. Shaf salat ini kan mubah, ya, bahkan ada anjuran lebih utama lagi. Kalau ada syabab duduk di depan, ya, shaf pertama, kemudian ada orang tua baru datang, tidak boleh, kamu masih muda, pindah ke belakang. Tidak ada hak baginya, ya. Termasuk juga kekeliruan ngebooking tempat duduk di masjid. Anak khawatir suatu ketika nanti bisa booking online. Bukan hanya kereta, pesawat dan sebagainya. Ya di masjid, apalagi kemarin waktu masa-masanya pakai sajadah, ya. Ada orang yang naruh sajadah di situ saja, bikin gerah, itu tidak nyaman, ya. Kecuali kalau mungkin dia itu rajin, mungkin paling pertama datang atau bareng imam, bareng muadzin dan sebagainya, ya. Jadi dia sering duduk di situ, jarang duduknya terlambat. Ada orang yang booking taruh di situ, pokoknya datangnya paling terlambat. Sebagian orang itu merasa tidak nyaman untuk menyingkirkan, ya. Kalau saya tidak peduli, ini tidak hak, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak adab juga, tidak adab. Dia ngambil hak orang lain yang lebih utama daripada dirinya. Ini mental tidak bagus seperti ini, ya. Tidak adab. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada alasan tertentu maka diperbolehkan. Contohnya apa? Belakang imam pas, yang berhak duduk di situ siapa? Belum tentu, badal imamnya, ya. Bukan muadzin saja, badal imamnya. Karena ada muadzin yang tidak siap jadi imam. Kalau imam muadzinnya memang dia badal imamnya, maka dia lebih berhak di situ, ya. Dulu di tengah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, ya, ada yang sampai digeret suruh pindah ke saf belakang, ya. Itu tabi'in kalau tidak salah yang melakukan, Ka'ab bin Malik, ya, sepertinya Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai orang itu sholat tidak khusyuk, ya. Setelah dilihat, setelah sholat itu adalah Ka'ab bin Malik. Setelah itu baru dia tanya, dikasih tahu yang lebih berhak untuk duduk, untuk berdiri di situ adalah orang-orang yang berilmu, ya, yang siap menggantikan imam, ya, yang siap menggantikan imam. Nah, itu hak mereka, ya, hak mereka. Kemudian, jadi di mana saja antum duduk taman dan sebagainya, duduk pokoknya di tempat yang halal, yang mubah, antum yang pertama, antum yang lebih berhak, ya, antum yang lebih berhak. Selanjutnya yang keenam, wafsah liman dakhala, dan berilah kelapangan bagi orang yang baru datang, baru masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ini adab dalam bermajlis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, ya, maka hendaknya kalian berlapang-lapang, ya, dalam duduk. Dikasih kasih kesempatan bagi yang baru datang untuk duduk di situ, ya, untuk dilebarkan supaya ada tempat untuk duduk. Yafsahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian, ya. Kelapangan di sini bisa bersifat hissi, ya, karena memang lapang benar.
atau bersifat ma'nawi, ya, orang mendapatkan kenyamanan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi dirinya. Antum makan, contohnya makan nampan yang itu cukup buat contohnya 8 orang, sementara yang baru datang 5 orang. Ya, jangan diambil semuanya. Duduk, wah, diambil pokoknya kanan kiri, tidak boleh masuk, jangan, ya. Tetap tafassahu, tawassa'u, ya. Berlapang-lapanglah di tempat tersebut supaya orang yang baru datang itu kemudian bisa ikut makan bersama antum, ya. Tadi khatib juga contohnya ketika sebelum masuk khutbah tadi atau di tengah khutbah, bahkan kekeliruan orang sini itu suka teriak-teriak, ya, sebagian. Maksudnya hatta masuk masjid itu tidak tahu adab, hari Jumat lagi. Nah, tadi antum dengar kan? Gluduk, nggak tahu ngomong apalah, ya. Akhirnya khatib paham, ya ikhwah tawassa'u, wahai ikhwah sekalian beri ke lapangan karena di luar panas. Dan memang siang tadi Masya Allah panas, ya. Nah, ini termasuk adab, dan alhamdulillah khatib perhatian dalam masalah ini, ya. Nggak tahu di luar sana antum pernah mengetahui berapa orang banyaknya, ya, di mana-mana nyempil di bawah teduh-teduh, itu panas, ya, tidak nikmat. Ya, memang masjid memang tidak cukup mencakup untuk semua mereka, jadi bagaimana lagi, apalagi mereka terlambat, ya, datang terlambat. Kalau mau mendapatkan tempat yang nyaman, datangnya awal-awal. Makanya termasuk beberapa kali ada orang yang tiba-tiba nyerobot, antum masih beres-beres di sini kan, tiba-tiba nyerobot, itu ndak ada orang seperti itu, ya. Parah sekali kemudian saya suruh mundur, masukin, ya, kalau salah masukin atau keluarin masukin, maju ya. Jadi antum kok namanya Sukin, atau pas banget Mas Sukin, ya. Ya. Jadi supaya dia kembali ke tempatnya, kata tidak hak kita datang ke sini itu dari sebelum jam 10, ya, lebih berhak untuk mendapatkan shaf pertama, dan kita antum mundur di situ atau tidak langsung duduk karena masih beres, ya. Segera antum siapkan supaya bisa duduk di shaf pertama. Selanjutnya masalah yang ketujuh, wadhkurillah fi, dan berzikirlah, sebutlah nama Allah saat bermajelis. Ini jangan lupa, agungkan Allah minimal dengan hati, ya, tetap dengan menjaga batasan-batasan, ya. Atau juga bisa dengan lisan. Kalau bisa dengan dua-duanya itu yang terbaik, lisan dan hati. Zikir, dengan berzikir hati pun mengagungkan Allah. Kalau orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik. Aqalluhu, poin yang ke-8 terakhir, aqalluhu, minimalnya adalah kafaratuhu, yaitu doa kafaratul majlis. Fataqul, kamu mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, artinya ada di situ. Ini kalau dibaca ikhwas sekalian, kalau ada kekeliruan, kesalahan, dosa, ya, ghibah dan sebagainya yang ada di majlis itu, maka itu bisa menjadi kafarah, pelebur dosa. Dan itu tidak khusus untuk majlis ilmu, ya, tapi majlis apa saja antum duduk-duduk ngobrol dengan teman-teman. Namun bukan berarti antum sengaja ghibah kemudian ditutup dengan kafaratul majlis, ya. Keren banget, ya. Namun terkadang orang itu ghibah tanpa sadar, ya, karena emang ghibah itu nikmat. Orang suka ghibah, ngomongin orang itu paling nikmat, ya. Ini memang realitanya seperti itu, tapi nikmat yang tidak baik. Maksudnya nikmat, orang merasakan kenikmatan di situ, dan memang maksiat itu ada nikmatnya. Kalau kemaksiatan tidak ada nikmatnya, orang tidak mau bermaksiat, ya. Coba orang pas bermaksiat kayak kepalanya dipukul apa gitu, ya, ghibah tiba-tiba tepok nggak ada yang mau ghibah, ya. Merampok tiba-tiba apa, berzina tiba-tiba apa. Kalau ada azab langsung, tidak ada orang mau berzina, orang mau merampok, orang mau mencuri, orang mau judi tet ya. Jadi dia akan merasakan kenikmatan di situ. Nah, minimalnya adalah kafarah ini, membaca doa ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, akan menjadi penghapus. Tapi kalau tidak ada, maka itu akan seperti penutup, ya, seperti stempel yang mana ini nanti akan dibuka pada hari kiamat. Berarti kebaikan ditutup, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terakhir
tambahan untuk adab majelis. Ini lumayan banyak sebenarnya kalau mau dirinci. Yang pertama, jangan menghadiri majelis yang mungkar. Nah, kalau tadi niatnya ghibah ya tidak boleh dihadiri. Contoh majelis munkar itu apa? Mungkin seperti ada khamar di situ, ada mabuk-mabukan, ada dangdutan, ada organ tunggal. Ada apa lagi, Pak? Ada kezaliman, rencana-rencana buruk, rencana jahat akan dibahas di situ. Ya, dan lain sebagainya. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan duduk di majelis yang ada di situ khamr. Ya, mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Hati-hati duduk membiasakan duduk dengan orang yang tidak baik itu, hati-hati, itu bisa membawa kepada penyakit. Ya, antum paham masalah ini? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu bisa bergantung pada agama sahabatnya, temannya, maka hati-hati dengan siapa dia berteman. Ya, kalau dia berteman dengan orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang berafiliasi kepada ini kepada itu, ya, dia nyaman, lama-lama bisa ikut serta dia. Ingat, hati itu lemah, syubhat itu menyambar, ya. Jangan katakan kemudian hati saya kuat, ini kuat, tidak. Makanya tadi pertanyaan tadi pagi, ya, tentang masalah syubhat tadi, jangan menantang syubhat, malah mendengar ceramah-ceramah yang aneh-aneh. Jangan ditantang syubhat, yang antum tinggalkan, ya. Karena syubhat itu termasuk fitnah yang besar, apalagi kalau dihiasi dengan hal yang bersifat syahwat, ya, lebih besar lagi tantangannya. Kemudian menjauhi duduk-duduk di jalan-jalan, nongkrong di jalan-jalan. Seandainya dipenuhi nanti ada haknya, dan itu tidak mudah. Tadi mengucapkan salam sudah ya? Sudah ya. Mengucapkan salam ini tadi pas datang, kemudian pas mau pulang juga, pas mau keluar juga disyariatkan tetap mengucap salam. Kemudian duduk dengan adab, ya, duduk dengan adab. Termasuk duduk yang dilarang di tengah majelis ilmu, yaitu jalsatul ihtiba. Muhammad tahu? Bisa mempraktekkan ya, coba. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk adab juga seperti itu. Ya. Di majelis ilmu. Kita kalau di majelisnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, beliau sebelum mulai atau pas mulai lihat yang dekat-dekat, yang kalau yang jauh nggak kelihatan, ditegur langsung, jangan duduk seperti itu, jangan duduk seperti itu. Beliau tegas, ya. Jadi itu tidak diperkenankan, bisa tersingkap auratnya, juga itu rentan angin kecepit jerit. Ya, rentan buang angin. Seperti itu, ya. Kemudian duduk dengan bersandar pada tangan kiri tadi, ke belakang. Nah, seperti itu juga tuh. Kanan kiri. Apalagi kalau kiri, ini termasuk duduk yang dilarang. Rasul mengatakan, "Ataqid atal maghdubi alaihim." Apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai? Siapa orang yang dimurkai? Orang yang Yahudi, ya, duduk dengan tangan kiri sebagai sandaran. Ya. Kemudian menghindari debat kusir, ya. Di majelis-majelis orang duduk-duduk debat kusir, berusaha untuk dihindari. Terkadang kita terpancing debat kusir atau debat-debat seperti itu. Kalau antum menang itu bikin orang sombong, kalau kalah bikin malu, ya, makanya dihindarkan. Tidak banyak tertawa, hindari majelis yang banyak tertawa. Termasuk adab yang perlu kita menerapkannya. Rasul mengatakan, la tuqtirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul
qalb. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Sebagian majelis terang-terangan atau disengaja di situ adalah majelis yang ada gelak tawa, ya, dari awal sampai akhir ketawa terus. Nah, ini lama-kelamaan hati kita terbiasa, bisa mati, tidak ada respon lagi, kurang perhatian nanti. Kemudian juga apabila ada orang pergi dari majelisnya dan akan kembali lagi, maka dia lebih berhak di majelis itu, di tempat duduk itu. Ini Irman keluar kemudian datang lagi, dia lebih berhak. Ya, seandainya tidak ada bukunya di situ pun dia lebih berhak daripada yang lainnya. Ya, kalau di sini hari Jumat contohnya sulit diterapkan. Ya, kecuali kalau ditaruh apa di situ, ya, blek. Tapi terkadang orang tidak peduli, langsung datang ke situ. Ya. Ini kalau orang Indonesia paham masalah seperti itu, masya Allah. Tapi selain dari Indonesia itu yang berat biasanya. Ya, kemarin waktu corona itu ada aturan yang bagus di Masjid Nabawi. Kalau di luar corona kayaknya tidak ada aturan. Apa itu? Kan duduk dengan berjarak. Ya, kemudian bagaimana kalau orang sudah masuk batal mau wudhu? Ya, dikasih apa? Salman dikasih kupon. Ya, Salman bin belakang pada saat itu waktu di Masjid Nabawi dikasih kupon. Ya, kemudian nanti yang akan kembali ke tempat itu ya yang punya kupon itu. Orang lain tidak memungkinkan karena sudah ditutup atau pokoknya sudah tidak bisa lagi. Ya, itu di Masjid Nabawi pada saat itu diterapkan pada saat corona. Adapun kalau bebas kan bebas mau duduk di mana saja. Tapi secara asal orang yang duduk pertama di situ lebih berhak untuk kembali. Kemudian terakhir kafaratul majlis, cukup ya. Terakhir kafaratul masjid.